Ya, Sinta, kamu tahu nggak perbedaan wushu dan kungfu? Wushu dan kungfu itu kan sama-sama bela diri dan juga atraktif. Emangnya kenapa nih, Zeng? Nah, kalau kamu mau tahu lebih banyak, kita langsung berangkat ke Bangka. Kok ke Bangka sih, bukannya berangkat ke Cina ya? Kita nggak perlu jauh-jauh ke Cina, Sin. Di Bangka juga ada. Malahan latihannya itu di salah satu vihara yang indah dan pemandangannya itu keren banget. Oh ya? Ya udah, kalau gitu sekarang kita simak informasinya dalam segmen What to do? Disiplin. Fokus. Semangat. Pantang menyerah. Saya suka belajar wushu karena saya suka berolahraga. Saya belajar wushu dari umur 9 tahun. Aku sudah bisa golok, nangren, kwiting, dan toya. Saya suka wushu, jadi kita bisa membela diri sendiri, terus banyak manfaatnya, kita bisa belajar disiplin, terus bisa menambah teman. Kungfu dan wushu itu sebagian besar orang menganggap itu sama. Hanya saja ada sebagian kecil juga, terutama komunitas kungfu menganggap itu berbeda dengan wushu. Karena gerakan-gerakan wushu di sini kan lebih terlihat atraktif, lebih terlihat seninya ya, banyak lompatan-lompatan. Nah, sedangkan kungfu biasanya gerakannya itu lebih bersifat efisien, gerakannya sedikit tapi istilahnya mematikan kalau bahasa ininya. Tapi sebenarnya sama. Nah, begitu dengan senjata, banyak macam, ada senjata pedang, ada pedang utara, ada pedang kaichi, ada golok juga, golok utara, golok selatan. Ada toya utara, toya selatan, ada tombak juga. Jurus utara dengan jurus selatan ini perbedaannya dari karakter permainan. Kalau jurus selatan ini menggunakan power yang lebih keras, sedangkan jurus untuk utara mereka menggunakan kelembutan dengan loncatan-loncatan. Di selatan sendiri hanya mengandalkan tenaga power yang ada di kekuatan kaki. Saat melompat, kita tidak boleh sembarangan menghembuskan nafas atau menarik nafas. Jadi saat akan melompat, gerakan wushu kan banyak pelompatan jurus-jurusnya. Jadi saat melompat, dia harus menarik nafas dulu. Kita saat bermain jurus harus menarik nafas dulu sebelum memukul. Nah, saat pukulan jalan, baru nafas dilepaskan. Dari pertama kali ikut wushu tuh lebih tertariknya ke jurus atau ke taulu. Suka jurus nih banyak ya, karena salah satunya lebih mencerminkan wushu itu sendiri. Terus lebih kalau latihan nggak bosen karena banyak variasi gerakannya. Porsi latihan, kalau latihan tetapnya untuk perguruan sih 3 kali seminggu. Cuma untuk saya sendiri biasanya lebih sering mengulang di rumah apa yang udah dikasih di waktu latihan. Tadi kan jab, kenapa? Kalau kamu tidak jaga ini? Sanda itu salah satu cabang olahraga yang terbagi 2 dari wushu. Sanda itu tarung bebas. Cara bermainnya dia kombinasi, baik dari tangan, pukulan, tendangan, bantingan. Paling sulitnya itu untuk melatih melatih kelincahan, speed. Karena gerakannya itu kombinasi, kalau salah gerakan, kita selesai.
belajar wushu ini siapa saja boleh, usia dewasa, anak-anak. Tapi yang lebih baik itu kita untuk membutuhkan kelenturan dan kecerdasan itu anak-anak lebih utama. Dulu pertama kali aku belajar wushu, aku belajar kuda-kuda dulu, kelenturan, tendangan, dasar-dasar jurus, baru jurus aslinya nanti. Yang paling susah waktu belajar kuda-kuda itu kuda-kuda mapu itu. Karena dia harus mengunci paha, terus harus kuat kakinya. Apalagi kalau ditaruh mangkok air itu kan susah banget. Pada prinsipnya semua perguruan itu punya jurus perguruan masing-masing. Tapi secara umum yang dipelajari, yang dipertandingkan itu adalah jurus-jurus yang sama saja. Misalnya tadi ada aliran utara, ada aliran selatan, ada tai chi, ada juga santa tadi, pertarungan. Anak-anak perguruan wushu ini ada dari sekolah-sekolah yang terdiri dari anak-anak etnis keturunan Tionghoa dan suku Melayu. Kita yang paling penting harus disiplin, kuatin kuda-kuda, kuatin tendangan, percaya diri, jangan ragu-ragu. Aku ingin jadi atlet wushu dan aku ingin pergi ke luar negeri. Nanti saya ingin jadi atlet atau pelatih. Jibe, wushu bangga. Ya, jadi kungfu itu bukan aliran bela diri, Iya. tapi kungfu adalah kedisiplinan, istilah kedisiplinan untuk para ahli bela diri di mana mereka itu bekerja keras, Iya. kemudian berlatih panjang dan terus-menerus tanpa henti. Iya, dan juga wushu ini merupakan bagian dari kungfu ya, dan banyak sekali aliran-aliran kungfu lainnya.